Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Sofia, NIM 22121017, kelas PAI 2D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Qiraatul Kutub. Baik, di sini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai Ad-Darsul Hadiyah Asyara, pembelajaran ke-11, atau dalam kitab Mau'idatul Usburiyah merupakan hadis ketiga. Nah, pertama kita akan baca dan terjemahkan dulu hadis tersebut. Hadis ini berada pada halaman ketiga dalam kitab Mau'idatul Usburiyah. Langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsalisu, adapun hadis yang ketiga. An Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu. An Anas bin Malikin, dari Anas putranya Malik radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata ia Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yanduru, itu melihat ya Allah, ila wajhi syaihi, kepada wajah orang tua, sobahan, di waktu pagi, wa masaan, dan di waktu sore, wa yaqulu, dan berfirman ya Allah, ya abadi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, telah tua apa usiamu, waroko, dan telah keriput apa jilduka, kulitmu, wadoko, dan keropos apa ademuka, tulangmu, waktaroba, dan telah dekat apa ajaluka, ajalmu, wahana kudumuka ilayya, dan setelah sampai kamu menemuiku, fastahyi, maka malulah kamu, minni, dariku, fa'ana, maka adapun aku, astahyi, itu malu aku, min syaibatika, dari ubanmu, an u'adzibuka, hendaknya aku menyiksamu, finnari, di neraka. Wahukia, dan diceritakan, anna aliyan, sesungguhnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kana yadhabu, pergi ia Ali, ilal jama'ati, kepada berjamaah, li sholatil fajri, untuk melaksanakan sholat subuh, masru'an, halnya cepat. Falakia, maka bertemu ia Ali, syaihon, kepada orang tua, fitoriki, di jalan, yamsi kodamahu, yang berjalan ia syekh dengan kakinya, ala sakinati, atas tenang, wal wikori, dan berwibawa, pisal kitoriki, di tengah jalan, wa mamarro Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak melewatinya, takriman, karena memuliakan, lahu, kepada syekh, wa ta'diman, dan mengagungkan, li syaibatihi, kepada ubannya syekh, hatta hana, sehingga dekat, waktu tulu isyamsi, apa waktu terbit matahari, falamadana, maka ketika sampai, asyaihu, siapa orang tua, ila babil masjidi, ke pintu masjid, falam yadhul, maka tidak masuk ia syekh al-masjidah, kepada masjid, fa'alima Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengetahui, annahu, sesungguhnya syekh, kana minan nasoro, itu dari golongan Nasrani, fadahola, maka masuk Ali, siapa Ali, al-masjidah, ke masjid, fawajada, maka menemukan ia Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firruku'i, dalam keadaan ruku, fatawala, maka memanjangkan ia
Rasul ar-ruku'a kepada ruku, miqdar ruku'aini kira-kira 2 ruku, hatta adrokahu sehingga menyusul ia Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma farogo maka ketika selesai ia Ali min sholatihi dari sholatnya Ali, kola berkata ia Ali, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tawalta untuk apa memanjangkan kamu ar-ruku'a kepada ruku fi hadhihi sholati pada sholat ini, maka tataf'al kamu tidak mengerjakan mithla hada seperti ini. Faqala maka bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma roka'tu ketika aku ruku, wa qultu dan aku mengatakan subhanallah subhana rabbiyal azim kepada lapad subhana rabbiyal azim, kama kana wirdi seperti rutinitasku, wa aradtu dan aku ingin an yarfa'a mengangkat ra'sahu kepada kepalaku. Ja'a Jibrilu alaihi salam, tiba-tiba datang Jibril alaihi salam, wa wadu'a dan meletakkan ia Jibril janahahu kepada sayapnya Jibril, ala dhuhri di atas punggungku, wa akhodani dan menahan ia Jibril kepadaku tawilan lama. Falamma rafa'a maka ketika mengangkat ia Jibril janahahu kepada sayapnya, rafa'tu maka aku mengangkat ra'sahu kepada ro'si kepada kepalaku. Faqalu maka berkata ia jamaah, lima fa'ala hakada kenapa mengerjakan ini? Faqala maka berkata ya Nabi, ma sa'altuhu aku tidak menanyakannya kepada Jibril anzalika atas itu. Fahadoro maka hadir Jibrilu alaihi salam, siapa Jibril alaihi salam, waqala dan berkata ia Jibril, ya Muhammadu wahai Muhammad, anna aliyan sesungguhnya Ali, kana yastajilu itu tergesa-gesa Ali lil jama'ati untuk berjamaah. Falakia maka bertemu ia Ali syaihon dengan orang tua Nasranian yang beragama Nasrani, fitoriki di jalan, walam ya'lam dan Ali tidak tahu, annahu sesungguhnya syekh Nasraniyun itu bangsa Nasrani, wa akramahu dan memuliakan ia Ali hu kepada syekh, li ajli syaibatihi karena arah ubannya syekh, wa ma taqaddama dan tidak mendahului ya Ali anhu dari syekh, wa hafadho dan menjaga ya Ali haqqahu kepada haknya syekh. Fa amaronillahu ta'ala maka aku diperintahkan oleh Allah an akhadaka untuk menahanmu fi ruku'i dalam ruku, hatta yadroka sehingga Ali menyusul sholat al-fajri kepada sholat subuh. Wahada laisa bi'ajibin dan ini tidak termasuk aneh. Wa a'jaba ajibi dan yang lebih anehnya lagi, innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala amara Mikaila alaihi salam itu memerintah ia Allah kepada Mikail alaihi salam an yakhada hendaknya menahan ia Mikail asyamsa kepada matahari, bijanahihi dengan sayapnya Mikail, hatta la tatlu'a sehingga tidak terbit asyamsu apa matahari tawilan lama, li ajli Ali radhiyallahu ta'ala anhu karena arah Ali radhiyallahu ta'ala anhu, waqala dan mengatakan hadhihi darajatu bi hormati syaikhil fani ma'a annahu kana nasraniyan. Hadhihi darajatu adapun ini itu derajat bi hormati syaikhi karena memuliakan orang tua, ma'a annahu meskipun ya syekh kana nasraniyan itu orang Nasrani. Hikayatun ukhra
Adapun ceritaan yang lain, lama korobat ketika telah dekat wafatu Ustadi Abi Mansurin Al-Maturidi, apa wafatnya guru Abi Mansur Al-Maturidi rahimallahu ta'ala, wa kana yauma idin, dan pada hari itu Ibnu Thamanina Sanatan, itu seorang anak laki-laki berusia 80 tahun. Famarodo syaihu, maka sakit siapa guru, fa'amaro, maka memerintah ia syekh Aba Mansurin kepada Abi Mansur, aniyat luba, hendaknya mencari ia Abi Mansur abdan, kepada seorang budak, bimithlihi, dengan seumpama syekh, apanya, sanan, umurnya, wayashtarihu, dan membeli ia Abi Mansur hu kepada abid, wayatikuhu, dan memerdekakan ia Abi Mansur hu kepada abid, anhu, dari syekh. Fatolaba, maka mencari Abu Mansurin siapa Abu Mansur, fama wajada, maka tidak menemukan ia Abi Mansur, mitla hadal abadi, seumpama hamba. Faqalu, maka berkata ia masyarakat, kaifa tajidu abdan, bagaimana kamu menemukan seorang budak, ibna thamanina sanatan, yang berusia 80 tahun, wahwa, dalam adapun keadaannya, ya baki, itu tetap, ala riki, atas perbudakan, walam yatik, dan tidak merdeka. Fakhoroja, maka keluar Abu Mansurin, faroja'a, maka kembali Abu Mansurin siapa Abu Mansur rahimahullahu ta'ala, ila ustadihi, kepada ustadnya Abi, kepada gurunya Abi Mansur. Fa'akhbarahu, maka memberitahukan ia Abi Mansur hu kepada syekh, an maqalatin nasi, atas ucapan-ucapan manusia. Falamma sami'a, maka ketika mendengar al ustadu siapa guru, hadhil maqalata, kepada ucapan ini, wado'a, maka meletakkan ia ustad, roksahu, kepada kepalanya ustad, alat turobi, ke atas tanah, wanaja, dan bermunajat ia ustad, robbahu, kepada Tuhannya, annal makhluqa, sesungguhnya makhluk, la yahtamilu, itu tidak menanggung, karamahu, kemuliaannya, ida balago, ketika sampai, abduhu, apa perbudakannya, thamanina sanatan, pada usia 80 tahun, bi'an yabqa, dengan tetap, ala rikin, atas perbudakan, bal ya'tikuhu, tetapi ia pasti telah merdeka, fa'ana, maka adapun aku, ablagtu, itu sampai aku, thamanina sanatan, pada usia 80 tahun, fakaifa la ta'tikuni, maka bagaimana tidak engkau memerdekakanku, minan nari, dari api neraka, wa anta, dan adapun engkau, karimun, itu maha mulia, jawadun, maha perkasa, adzibun, maha agung, ghafurun, maha pengampun, syakurun, maha penerima syukur. Fa'ataqahullahu ta'ala, maka memerdekakan kepada ustad siapa Allah Ta'ala, bihusni munajatihi, dengan bagus munajatnya. Wallahu a'lam bishawab. Pada hadis ketiga ini dalam kitab Mau'idatul Usburiyah menjelaskan mengenai keutamaan menghormati orang tua. Di awal hadisnya, sabda Nabi Muhammad SAW, Allah melihat wajah-wajah orang tua hambanya dan berkata,
telah tua apa usiamu, telah keriput kulitmu, telah keropos tulangmu, telah dekat ajalmu, telah dekat menemuiku, maka haruslah engkau malu, supaya aku pun malu mengadabmu di neraka. Nah, secara tidak langsung Allah memerintahkan kepada orang tua untuk malu berbuat maksiat kepada Allah. Maka di akhirat Allah pun akan malu mengadab orang yang tua karena ubannya. Maksud uban tersebut merupakan usia, karena orang tua pada umumnya memiliki banyak uban. Nah, kemudian ceritaan yang datang dari Sayyidina Ali pun menjelaskan mengenai keutamaan menghormati orang tua, di mana ketika Sayyidina Ali hendak pergi untuk berjamaah ke masjid, di jalan ia melihat orang yang lebih tua darinya, artinya orang tua yang sedang berjalan dengan perlahan-lahan. Walaupun Ali tergesa-gesa untuk sholat jamaah bersama Rasulullah, tapi ia tidak mendahului orang tua tersebut. Ia dengan sabar berjalan di belakang orang tua tersebut, dan ketika telah sampai masjid, ternyata orang tua tersebut bukan hendak ke masjid. Dan seketika itu Ali tahu bahwa orang ini bukan orang Islam, melainkan orang Nasrani. Nah, ketika sampai di masjid dan masuk, ia pun melihat Rasul dalam keadaan ruku. Nah, Allah lah yang memerintahkan malaikat Jibril untuk menahan Nabi Muhammad SAW agar rukuknya lama untuk menunggu Sayyidina Ali bergabung sholat. Kemudian Allah memerintahkan pula malaikat Mikail untuk menahan matahari terbit. Ini merupakan karomah yang diberikan Allah kepada Sayyidina Ali karena ia telah memuliakan orang tua. Sungguh Masya Allah. Kemudian dalam ceritaan kedua datang dari gurunya Abi Mansur Al-Maturidi, di mana beliau setelah sakit dan memerintahkan muridnya yaitu Abi Mansur Al-Maturidi untuk mencarikan seorang budak yang seusia dengannya. Kemudian dibeli dan dimerdekakan atas namanya. Namun setelah mencari, Abi Mansur tidak menemukan budak yang seusia dengan gurunya tersebut. Kemudian orang-orang pun mengatakan, bagaimana kamu menemukan seorang budak yang berusia 80 tahun, sedangkan ia masih dalam kebudakannya, belum merdeka. Ia pun bergegas kembali dan menyampaikan apa yang orang-orang katakan kepada gurunya tersebut. Nah, seketika guru tersebut pun meletakkan kepalanya ke tanah dan bermunajat kepada Allah, yang isinya seperti ini. Wahai Tuhanku, sesungguhnya budak yang berusia 80 tahun tidak ada kecuali ia telah merdeka. Dan aku pun sekarang berusia 80 tahun. Bagaimana tidak engkau memerdekakanku dari api neraka? Sedangkan engkau Maha Pengampun, Maha Penerima Syukur, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian Allah pun mengijabah doa guru Abi Mansur tersebut karena bagus munajatnya. Nah, dalam hadis lain Nabi bersabda, sifat malu bagus, tapi lebih bagus dimiliki oleh seorang wanita. Kemudian meninggalkan maksiat merupakan baik, lebih baik lagi dimiliki oleh orang tua. Nah,
Selain itu, kita sebagai orang yang lebih muda hendaklah menghormati orang tua, karena Allah pun malu kepada orang tua untuk menyiksanya. Dan Nabi pun mengajarkan untuk selalu menghormati orang tua, bahkan sahabatnya yaitu Sayyidina Ali telah mencontohkannya. Dalam cerita tadi, bagaimana adab Ali terhadap orang yang lebih tua walaupun itu bukan orang Islam, meskipun ia seorang Nasrani. Masya Allah kan. Nah, sekian kesimpulan dari hadis ketiga dalam kitab Mau'idatul Usburiyah. Kemudian selanjutnya merupakan pembahasan kaidah nahwu. Di sini kaidah nahwu yang akan dibahas adalah maf'ul ma'ah. Nah, maf'ul ma'ah sendiri merupakan bagian dari mansubatil asma, yaitu isim-isim yang dibaca nasab. Maf'ul ma'ah adalah kalimat yang ada setelah wawu ma'ah dan sifatnya tambahan atau bukan inti dari susunan kalimat, hanya tambahan. Nah, dalam bacaan tadi saya tidak menemukan contoh dari maf'ul ma'ah. Kita ambil dari kitab Jurumiyah saja. Contohnya adalah lafad ja'a amiru wal jaisha. Ja'al amiru wal jaisha. Nah, lafad al jaisha merupakan contoh dari maf'ul ma'ah karena ia berada setelah wawu ma'ah. I'robnya merupakan nasab dengan fathah karena merupakan isim mufrad. Maf'ul ma'ah harus ada setelah wawu ma'ah. Ketika tidak ada wawu ma'ah, maka tidak ada maf'ul ma'ah. Wawu ma'ah merupakan wawu yang bermakna ma'a. Wawu ini disebut wawu ma'ah karena bermakna ma'a, yang dalam bahasa Indonesia berarti beserta. Lafad ja'al amiru wal jaisha berarti telah datang siapa raja beserta bala tentara atau beserta prajurit. Contoh lainnya adalah lafad ishtawal ma'u wal khashabata. Telah rata apa air beserta kayu. Nah, lafad wal khashabata, wawu di situ merupakan wawu ma'ah dan lafad al khashabata dibaca fathah. Kedudukan i'rabnya nasab dengan menjadi maf'ul ma'ah. Ketika pembacanya ja'al amiru wal jaishu, maka ia menjadi waw atop dan jaishu menjadi maktub kepada lafad amiru. Tetapi dibacanya dalam Jurumiyah itu wal jaisha, sehingga ia menjadi wawunya wawu ma'ah dan al jaisha menjadi maf'ul ma'ah. Begitu pula lafad wal khashabata, ketika dibaca ishtawal ma'u wal khashabatu, maka wawu tersebut merupakan wawu atop bukan wawu ma'ah, dan lafad al khashabatu merupakan maktub kepada lafad ma'u bukan maf'ul ma'ah. Intinya, maf'ul ma'ah merupakan bagian dari mansubatil asma atau isim-isim yang dibaca nasab. I'robnya harus nasab, entah nasab dengan fathah, iya, kasroh, kemudian alif, atau membuang nun. Tetapi kalau membuang nun ada pada fi'il, sedangkan maf'ul ma'ah merupakan kalimat isim. Jadi tidak ada
kalimat fi'il yang menjadi maf'ul ma'ah. Kedua, maf'ul ma'ah harus berada setelah wawu ma'ah. Jika tidak ada wawu ma'ah, maka tidak. Cukup sekian dari saya. Semoga penjelasan dari saya dapat dimengerti oleh audiens. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.